Jadi nanti aplikasinya akan seperti ini, ada autentikasi untuk login. Nah, di dalamnya langsung aja ada 4 menu, yaitu menambahkan sebuah produk dan melihat sebuah produk, dan kita nanti akan bisa download laporan berbentuk PDF ya. Nanti kita bisa scan QR code-nya juga. Nah, di sini kita cek produknya itu masih kosong ya. Jadi di sini belum ada produk, jadi kita bisa tambahin produk. Kita masukin aja produk kodenya ya, berbentuk nomor. Kemudian misalnya kita pasang beng-beng gitu ya. Nah, kuantitasnya adalah 15 contoh. Kita tambahin produk ini beng-beng ya. Nah, udah berhasil, nanti dia bisa masuk ke dalam list produk. Nih ya, udah ada beng-beng. Nah, beng-beng ini nanti punya sebuah QR code. Jadi kalau kita klik nanti ada detailnya. Ini di generate QR code-nya berdasarkan kode produknya nih ya. Nah, nanti kita bisa update juga, bisa hapus produk gitu ya. Nah, nanti database ini itu akan masuk, kita akan gunakan Firebase. Jadi nanti database-nya masuk ke dalam Firebase Firestore di sini. Ini nanti ada produknya. Kita akan looping semua produk yang ada di sini, kita akan tampilkan di dalam sini gitu. Nah, berhubung di sini menggunakan emulator, jadi kita nggak bisa nge-scan QR code-nya. Jadi di sini ya belum ada di sini. Kita nggak bisa nge-scan QR code-nya. Jadi kita akan install di aplikasi ya, di APK. Jadi saya akan coba install. Saya akan buka HP real device saya. Oke, ini tampilan real device saya. Saya login dulu ya. Kemudian saya akan coba scan QR code. Nah, ini meminta akses. Kita allow aja. Nah, ini ya. Jadi kita coba buka list produk, kemudian kita buka beng-beng. Nah, ini kita scan dan dia harusnya masuk ke dalam detail produknya beng-beng gitu ya. Nah, ini dari HP maupun dari aplikasi ini kita bisa menambahkan dia satu database. Misalnya di sini ada jelly ya. Misalnya kita di sini ada jelly kuantitasnya 2, kita submit. Nah, nanti dia akan langsung berhasil ditambahkan dan di sini sudah langsung otomatis ya. Jadi di sini langsung terintegrasi dengan satu database yang sama kayak gitu. Oke, ini kita juga bisa download ya di sini katalog, download katalognya di sini. Kita klik aja katalog. Nah, nanti di sini bisa kita buka melalui PDF. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, di sini ada 2 produk. Ada produk jelly sama beng-beng. Nah, nanti di sini ada QR code-nya yang bentuknya masing-masing sudah unik ya. Nah, mungkin aplikasinya akan seperti itu. Kita langsung aja buat codingan. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi materi sekarang adalah setelah kita upgrade ya Flutter ke versi yang terbaru. Kali ini saya akan menjelaskan gimana cara integrasi project kita dengan Firebase yang kita sudah buat ya. Jadi di sini mungkin saya udah lama nggak buka project ini ya. Jadi di sini mungkin ada versi yang paling terbaru lagi yaitu 3712. Nah, di versi ini mungkin teman-teman bisa upgrade aja, download terus ya udah gitu. Nah, kalau di sini saya udah pasang ya sama kayak tutorial sebelumnya. Ini udah versi 3.17 yang terbaru gitu. Nah, kemudian di sini saya akan integrasikan dengan Firebase nih teman-teman ya. Seperti biasa, buka aja Firebase flutter.dev. Ini tutorialnya yang archive ya. Jadi kalau mau yang terupdate mungkin bisa di sini firebase.google.com. Cuma saya lebih suka baca dokumentasi dari yang lama karena ini lebih enak aja gitu dibacanya. Oke, caranya adalah kan kita udah punya konsol ya, konsol firebase.google.com kita udah bikin sebelumnya nih QR code block, dan ini kita belum
pasang apa-apa aplikasinya gitu ya, belum terkoneksi. Nah, sekarang cara koneksinya adalah buka di sini. Kita tambahin dulu Firebase Core-nya. Jadi di sini kita copy. Teman-teman di sini bisa dibuka di terminal ya. Buka di terminal sini bisa tambahin langsung kayak gini. Ya, tambahin Firebase Core-nya. Kemudian setelah nambahin Firebase Core-nya, mungkin kita akan jalankan ini menggunakan Flutter CLI untuk mengkoneksikan antara konsol Firebase kita dengan si aplikasi Flutter ya. Ini kita copy aja. Oke, ini udah. Kita jalankan lagi. Oke, ini kita aktifin dulu nih pertama. Oke, kalau misalnya ini udah aktif, baru nanti kita akan coba jalanin yang ini Flutterfire configure. Kita copy lagi. Oke, ini udah aktif ya. Statusnya udah aktif. Ini kita clear aja biar bersih. Kemudian kita Flutterfire configure buat mengkoneksikan. Nah, di sini nanti teman-teman pilih project yang teman-teman gunain, yaitu QR code block ya. Nah, jadi di sini saya pilih QR code block. Ini saya pasang buat Android aja ya. Kita enter dan kita jalankan gitu. Oke, nah ini lagi proses koneksiin. Nah, sekarang nanti idenya adalah kalau misalnya dia udah terkoneksi, itu biasanya di libnya ini nanti ada Firebase option. Nah, ini ya. Firebase option dibikinin, di generate secara otomatis. Dan kalau misalnya ini udah ada gitu ya, maka di sini kalau kita refresh, dia sudah terkoneksi dengan ini nih, Android kita nih. Ya, sudah terkoneksi dengan si Flutternya. Oke, lanjut lagi. Kalau misalnya kita sudah terkoneksi, apa yang harus kita lakuin? Yaitu kita copy aja nih di main Dart-nya nih. Kita copy, kita tambahin importnya, kemudian kita tambahin ini sebelum di run app. Ya, ini kita copy dan kita tambahin di sini sebelum di run app. Karena dia ada fungsi await, maka dia di sini butuh asinkronus ya. Oke, nah ini udah semua nih. Kita coba save dan selesai gitu. Nah, itu adalah cara untuk mengkoneksikan. Mungkin karena kita baru nambahin Firebase, mungkin ini idenya kita stop dulu ya. Kita stop dulu. Kemudian kita coba lihat yang lain. CLI ini sama ya, yang tadi suruh aktifin dulu. Oh iya, ini udah sama semuanya. Mungkin kita perlu tambahin di bagian sini ya. Kita coba cek lagi. Kita tambahin Android installation di sini. Kita perlu nambahin ini teman-teman, multidex ya. Multidexnya kita harus tambahin nih. Jadi di sini multidex true, ini kita copy ya. Jadi kita buka di bagian sini Android app src app di app ya, di app sini build Gradle. Ini kita tambahin multidex ya. Kalau teman-teman yang belum nambahin multidex, ditambahin aja. Terus ganti minimum SDK versinya jadi 20. Ini tergantung teman-teman ya, maunya minimum SDK-nya berapa. Untuk target Android-nya itu targetnya 30. Nah, ini kalau saya biasanya segini nih, minimum SDK-nya 20, targetnya 30, dan kita tambahin multidex enable. Kemudian juga jangan lupa diimplementasi ini kita copy, tambahin di bagian bawah ini dependensi, dan kita tambahin multidexnya. Nah, kalau misalnya ini udah semua, baru kita tinggal coba running ulang gitu ya. Coba run without debug, dan kita tungguin sampai prosesnya selesai teman-teman. Jadi di sini proses koneksi terhadap Firebase-nya itu udah semua ya, udah bisa nih. Jadi nanti kita tinggal
gunain aja dari produk-produk Firebase. Misalnya kita mau proses autentikasi, ya udah. Jadi di sini autentikasi, di build ya autentikasi, kita bisa akses gitu. Kita bisa gunain autentikasi ini karena basicnya adalah kita sudah terintegrasi nih si Flutter-nya dengan si Firebase-nya. Mana dia? Nah ini lagi nungguin, ditunggu aja sampai proses instalasinya selesai. Oke, nah ini kalau misalnya udah kayak gini, berarti kita coba restart. Dan ini udah dipasang ya, udah dipasang initial app-nya. Ini kita restart ya. Kemudian kalau misalnya udah, kita coba tambahin, klik 2, 3, 4, dan ini udah berhasil nih teman-teman. Nah kalau misalnya udah seperti ini, berarti udah semua nih proses koneksinya udah bisa gitu. Nah kemudian apa yang harus kita lakukan adalah, karena kita butuh autentikasi ya dari materi ini, maka yang harus kita lakukan adalah coba integrasiin ya, kita tambahin autentikasi nih di bagian autentikasi tutorialnya. Ini kita tambahin Firebase out-nya teman-teman. Ini kita copy, kemudian di terminal ya kita tambahin Firebase out-nya. Oke, nah ini kita tambahin dulu nih Firebase out-nya. Kalau misalnya udah kita tambahin, ya udah ini tinggal digunain. Cara penggunaannya ya seperti biasa gitu ya. Di sini ada di cara penggunaannya. Oke, kita tambahin autentikasi. Udah selesai dan udah selesai nih. Oke. Oke, ini udah semua, berarti project kita sebenarnya udah clear nih, udah terkoneksi dengan Firebase dan tinggal kita gunain. Mungkin video ini sampai sini aja. Nanti kita selanjutnya akan coba menggunakan state management block ya di project ini. Tapi sebelum masuk ke block, mungkin nanti saya akan menjelaskan routing yang bagus gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan state management block, kita pakai routing apa gitu, cara routing manajemennya kayak gimana. Mungkin cukup sekian, terima kasih, ditunggu di video selanjutnya.